Breaking News, Saudara, bersama saya Tili Reabella. Saudara, Israel meluncurkan serangan ke ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan dilakukan setelah kelompok militan Lebanon, Hizbullah, menembakkan misil ke perbatasan Israel Senin dini hari. Tidak ada korban ataupun kerusakan yang dilaporkan di Beirut atas serangan ini. Israel beralasan serangan di Beirut adalah respons atas serangan Hizbullah ke Israel. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari setahun Hizbullah mengklaim menyerang Israel. Hizbullah menyebut bahwa serangan dilakukan sebagai pembalasan terhadap tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan agresi berulang oleh Israel. Pemerintah Lebanon meminta Hizbullah tidak terlibat konflik untuk mendukung Iran karena dikhawatirkan akan menimbulkan peperangan lain. Imbas serangan tersebut, Saudara, sejumlah warga meninggalkan tepi selatan kota Beirut pada Senin dini hari. Hal ini dilakukan setelah juru bicara militer Israel mengeluarkan peringatan darurat bagi penduduk di lebih dari 50 wilayah sepanjang selatan dan timur Lebanon untuk mengevakuasi diri. Juru bicara tersebut bilang serangan Hizbullah memaksa militer Israel untuk melawannya dan meminta warga sipil meninggalkan rumah mereka. أول مرة طلعوا 3 انفجارات كانوا بعاد شوي، طلعنا على السطح ولقينا إنه في 3 انفجارات كانوا ورانا مبين الدخنة بس. بعد 10 دقائق بيرجع بصير تفجير ثاني ورانا تماما. بننزل كلياتنا بنهرب لتحت، وبضل شي 10 دقائق كمان بترجع بتنزل الضرب الأخيرة. 3 غارات ورا بعض والحمد لله نحن بخير وجينا لهون. Milisi yang didukung Iran di Irak mengaku telah menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irbil, Irak menggunakan drone dan roket pada hari Minggu. Kelompok Perlawanan Islam menyebut mereka telah meluncurkan serangan drone sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Selain drone, kelompok tersebut juga mengaku menyerang pangkalan lain menggunakan roket. Tidak ada laporan korban atas serangan ini. Serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu lalu, Saudara, menewaskan pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Lantas seperti apa situasi di kawasan Timur Tengah pasca kematian Khamenei? Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Mas Hizbullah dengan Bella di studio. Selamat sore, Mbak Bella. Apa kabar? Kabar baik. Kita yang nggak baik ini melihat situasi di Timur Tengah hari ini dan kemarin. Ini informasinya tadi sudah disampaikan bahwa pemimpin tertinggi Iran, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei meninggal. Informasi terbarunya Israel menyerang Lebanon. Analisis Mas Sastrawi seperti apa? Ya, saya menggarisbawahi kita sekarang berada di kurang lebih 50 jam semenjak serangan dilakukan oleh Israel dan Amerika pada kurang lebih jam 1 siang waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu kemarin. Nah, kalau kita lihat perkembangan terbarunya, memang yang pertama adalah bahwa terutama di lapangan ini justru mengarah kepada eskalasi yang semakin meninggi di antara kedua belah pihak. Kita melihat media-media dalam waktu terbaru, dalam waktu terkini melaporkan sedemikian banyak serangan-serangan dilakukan di Iran, ledakan-ledakan yang terjadi di Iran di banyak kota. Dan juga pada waktu yang bersamaan di sekitar Israel juga makin banyak yang terlibat dalam perang ini. Yang terbaru adalah serangan yang dilakukan oleh Hizbullah di Lebanon yang kita ikutin bersama semenjak krisis atau perang yang melibatkan Hizbullah pada tahun 2024 atau 2023 semenjak Hamas melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Itu setelah mengalami berbagai macam pukulan, termasuk keberhasilan Israel membunuh sekjen dan pemimpin tertinggi Hizbullah yaitu Hasan Nasrullah, maka kemudian pada akhir
November 2024 itu secara terpaksa atau secara dipaksa Lebanon menerima konsep perdamaian dengan Israel yang salah satu upayanya memang adalah diupayakan agar Hizbullah yang telah menjadi negara di dalam negara. Kenapa dikatakan negara dalam negara? Hizbullah tak lebih hanya sekadar partai politik, salah satu partai politik di Lebanon. Tapi justru dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai senjata, dia mempunyai pasukan para milisi yang bisa dikatakan lebih besar daripada pasukan atau bahkan persenjataan yang dimiliki oleh Lebanon sebagai negara itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika gencatan senjata akhir November 2024 diberlakukan, Hizbullah justru menolak gencatan senjata ini walaupun dia tidak punya daya lagi karena terlalu banyak simbol-simbol pemimpin termasuk Hasan Nasrullah tadi termasuk dari Iran, jenderal-jenderal Iran yang berhasil dilumpuhkan oleh Israel dalam banyak serangan yang dilakukan di Lebanon pada waktu itu. Tapi semenjak November 2024 sampai sebelum serangan ini dilakukan, situasi di Lebanon jauh lebih baik. Walaupun katakanlah ada serangan 1-2 dari Israel terutama yang melakukan penyerangan dengan dalih ingin mengejar tokoh-tokoh tertentu di Hizbullah, tapi situasinya jauh lebih baik karena adanya gencatan senjata pada kurang lebih 27 November 2024 yang lalu. Nah, ini kemudian membuka kembali frontnya, terbuka kembali frontnya setelah Hizbullah nekat kalau menggunakan media-media di Timur Tengah menggunakan istilah kayak semacam tanpa perhitungan atau minimalnya diragukan perhitungannya, kemudian menyerang kembali Israel dan Israel seketika juga melakukan serangan balasan ke tempat-tempat di Lebanon. Nah, ini yang sekarang membuat hitung-hitungan di Lebanon terutama itu menjadi penuh dengan kekhawatiran karena ketika Israel melakukan serangan secara total maka ini akan lebih banyak jatuh korban terutama juga dari masyarakat sipil. Pada waktu yang bersamaan upaya Lebanon untuk mentertibkan Hizbullah dalam tanda kutip untuk membuatnya Hizbullah menjadi partai politik yang sama seperti partai-partai politik yang lain yang tidak memiliki milisi karena yang ditekankan adalah senjata hanya untuk negara, maka ini bisa menjadi gagal kembali. Dan kalau ini gagal kembali, maka Lebanon sebagai sebuah negara akan lagi dibayang-bayangi oleh Hizbullah yang menjadi negara dalam negara. Ini memang realitas yang cukup unik menurut saya, tapi itu ada di Timur Tengah, terutama di Lebanon, di mana ada katakanlah partai politik yang justru paling tidak bisa mengimbangi kemampuan dan kekuatan negara. Ini yang saya ikutin dalam perkembangan kurang lebih di 50 jam setelah serangan dilakukan oleh Israel pada hari Sabtu siang waktu Indonesia Barat, Mbak. Lalu juga tadi sempat ada informasi bahwa Hizbullah ini juga melakukan serangan sebagai upaya karena pemimpin tertinggi di Iran meninggal dunia. Lalu seperti apa sebenarnya hubungan antara Iran dan Lebanon dan seperti apa juga nanti konflik ini apakah bisa meluas atau mungkin kita berharap juga bisa mungkin ada gencatan senjata. Tapi ditahan dulu Mas, kita akan kembali usai jeda saudara. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, Amerika Serikat dan Iran resmi terlibat dalam konfrontasi militer terbuka. Presiden Donald Trump mengklaim serangan besar-besaran telah menghancurkan target strategis Iran dan operasi akan terus berlanjut hingga semua tujuan tercapai. Langkah ini berpotensi memperluas konflik di kawasan Timur Tengah. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. These rat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives.
Israel pun meningkatkan serangan militer ke Iran. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin menyebut lebih dari 100 jet tempur IDF menghantam markas pusat sistem rezim Iran dalam gelombang serangan besar. Tel Aviv menegaskan operasi akan terus berlanjut hingga seluruh target tercapai. לאחר שבמכת הפתיחה של המבצע חיסלנו את ראשי משטר הטרור האיראני, כעת אנחנו מפרקים באופן שיטתי את מערכי הליבה שלו ומעמיקים את הפגיעה במשטר. לפני מספר שעות, צה"ל השלים גל תקיפות נרחב ברחבי טהרן. יותר מ-100 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במקביל מפקדות מרכזיות של מערכי המשטר האיראני. אלו תקיפות משמעותיות ועוצמתיות, בהכוונה מודיעינית מדויקת, שאפשרו לנו לפגוע במפקדות משטר הטרור. Saudara, serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu lalu menewaskan pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Lantas seperti apa situasi di kawasan Timur Tengah pasca kematian Khamenei? Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Lalu apa dampaknya untuk situasi wilayah Arab, Teluk, dan Indonesia? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Hasibullah. Salam jumpa Mas Ihsan. Ya, kita lanjut lagi. Di sini daripada Mas Ihsan. Baik, Mas Hasibullah, tadi kita sempat terhenti karena break. Tadi kita pembahasan dengan Bella sampai pada soal serangan dari Lebanon ke wilayah Israel. Ini Anda melihatnya bagaimana? Hizbullah apakah punya niat yang sama untuk membentengi Iran dari proksi-proksi Amerika Serikat dan juga Israel di kawasan Timur Tengah, Mas Hasibullah? Iya, saya rasa memang masuknya Hizbullah ke lintasan perang di hari ketiga semenjak perang ini dilakukan pada hari Sabtu kemarin, ini menambah kompleksitas dari perang ini. Saya ingin menjelaskan Hizbullah ini kalau dilihat dari minimal propagandanya yang selalu disampaikan selama ini, dia memiliki persenjataan, dia memiliki kemampuan yang cukup disegani, terutama kalau dibandingkan dengan katakanlah milisi-milisi pro Iran yang lain, Hamas atau bahkan Houthi di Yaman. Tapi ketika perang pada tahun 2024 kemarin terjadi, dimulai dari serangan pager yang menyasar kepada orang-orang Hizbullah, lalu kemudian katakanlah Hasan Nasrullah berhasil dilumpuhkan di sebuah bunker atau persembunyian yang menurut salah satu tulisan itu disebutkan kurang lebih 10 meter di bawah bumi. Dan ternyata senjata Israel juga masih mampu melumpuhkan dan mencapai keberadaan daripada Hasan Nasrullah. Hingga sampai akhirnya, sampai perang berakhir atau gencatan senjata dilakukan pada akhir November 2024 kemarin, itu katakanlah Hizbullah ini belum betul-betul meledak dalam tanda kutip ya. Jadi belum betul-betul menampilkan kekuatannya sesuai dengan retorika atau ancaman-ancaman yang sebelumnya sering disampaikan. Apakah memang tidak ada atau justru itu cuma gertakan? Nah, itu yang menurut saya juga masih menjadi teka-teki. Nah, kalau kemudian Hizbullah masuk dalam lintasan perang lagi sekarang, apalagi kemudian pimpinan katakanlah spiritual yang tertinggi di Iran yang juga dihormati di Hizbullah sebagai milisi yang juga berlatar belakang Syiah, itu maka menurut saya memang sudah tidak punya pilihan lagi, tidak punya alasan lagi untuk lagi menahan satu peluru pun dalam tanda kutip ya. Sudah tidak bisa punya keadaan lagi untuk menahan barangkali kesabarannya. Dan inilah mungkin yang bisa kita pahami kenapa kemudian Hizbullah masuk ke dalam lintasan ini, walaupun dia harus berhadapan dengan negaranya sendiri, yaitu Lebanon, yang semenjak pemberlakuan gencatan senjata, Lebanon dengan didukung oleh Israel, dengan didukung juga oleh negara-negara lain termasuk Perancis sebagai mediator dan juga Amerika, ini coba untuk merengkuh, coba untuk menundukkan Hizbullah, termasuk masuk pada fase melepas senjatanya dengan alasan bahwa senjata-senjata itu sejatinya hanya untuk negara. Jadi hanya negara yang harus punya senjata, yang lain
tidak boleh punya senjata apalagi sampai melebihi yang dimiliki oleh negara. Nah ini tantangan seperti ini pada akhirnya dilabrak atau tidak diindahkan oleh Hizbullah, dan menurut saya faktornya adalah karena tadi dia sudah berada dalam posisi yang tidak lagi bisa menahan, terutama dengan keberhasilan Amerika dan Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei, Mas. Oke, Mas Hasibullah, seberapa besar kekuatan Hizbullah sebenarnya? Kalau kita tahu kan militan yang didukung oleh Iran di kawasan Timur Tengah ini tidak cuma Hizbullah, ada juga militan Houthi seperti itu. Seberapa besar sebenarnya kekuatannya? Ya, itu yang menurut saya nanti kita lihat bersama-sama. Sebenarnya Hizbullah ini punya kemampuan seperti apa gitu. Karena sekali lagi perang tahun 2024 sendiri itu belum sampai pada pembuktian itu. Karena kemudian Israel sudah berhasil menghancurkan sedemikian banyak daftar pimpinan-pimpinan utamanya. Dan terutama adalah Hasan Nasrullah itu sendiri. Nah perang sekarang kalau ini terus berkelanjutan menurut saya bisa semakin menambah daya ledaknya, eskalasinya, terutama karena tadi Hizbullah bisa sekarang menggunakan senjata yang dimiliki, dan belum lagi ditambah dengan katakanlah milisi lain seperti Houthi yang juga mempunyai kemampuan persenjataan, walaupun sekali lagi kalau dibaca dari perang terakhir 2024 mungkin juga sudah tidak sehebat sebelumnya, mengingat jatuhnya Syria. Nah, itu juga menjadi faktor bagi lemahnya kelompok-kelompok perlawanan di sekitar Israel. Karena Syria selama ini itu kayak semacam menjadi jembatan bagi masuknya tokoh-tokoh utama termasuk mungkin persenjataan dari Iran ke Lebanon melalui Syria. Nah, dengan keberhasilan rezim Assad dilengsarkan dan kemudian sekarang diganti dengan syarak yang secara tampilan awal jauh lebih pro barat, jauh lebih akomodatif dengan Amerika bahkan. Walaupun Israel masih belum menerima secara total, tapi dengan Amerika sudah sangat bagus, maka paling tidak ini mempersempit jalur logistik yang selama ini sangat dinikmati oleh Hizbullah untuk melakukan pengembangan dan penguatan kapasitas persenjataan dan pasukan mereka. Jadi memang Hizbullah sendiri saya yakin walaupun kuat mungkin tidak lagi kuat bayangan saya sebelum perang 2024. Ya, dengan potensi konflik yang melebar ini, apakah kemungkinan untuk diplomasi antara Iran dan juga Amerika Serikat ini total tertutup begitu, Mas? Kalau kita lihat perkembangan dari media-media, sumber-sumber yang memang tidak disebutkan namanya, sebenarnya sekarang kekhawatiran dari kedua belah pihak sudah mulai muncul. Dari pihak Amerika, misalkan laporan-laporan di media barat terbaru sudah mulai memberitakan tentang kekhawatiran perang ini tidak lagi bisa dikontrol. Dan apalagi perang ini sudah mulai memakan korban, merugikan dari pihak Amerika secara langsung. Baik itu dalam bentuk terbunuhnya prajurit Amerika sendiri, atau terkenanya pangkalan militer, atau bahkan mungkin kapal-kapal perangnya yang diserang langsung oleh Iran. Maka ini sekali lagi bisa menjadi situasi yang menekan bagi Trump, karena kalau kita ikutin keinginan yang disampaikan oleh Trump atau diinginkan oleh Trump, sebenarnya Trump masih menginginkan perang ini tidak berkepanjangan. Dan saya menduga dengan kuat itulah kemudian kenapa serangan pertama itu sedemikian kuat, sedemikian dahsyat diambil dan seketika langsung melumpuhkan target utama atau pemimpin utama. Jadi memang diharapkan perang ini segera berakhir, tidak perlu lama-lama, kurang lebih persis kayak skenario perang 12 hari pada bulan Juni 2025 kemarin. Jadi dengan terbunuhnya Ayatollah Khamenei, diharapkan semangat dan militansi daripada pasukan-pasukan Iran itu kemudian melemah. Tapi kan yang terjadi di lapangan, saya selalu sampaikan termasuk di Kompas TV juga semalam, bahwa katakanlah Amerika ingin memaksakan satu skenario yaitu pergantian rezim dan pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei dimaksudkan seperti membuka pintu gerbang bagi rakyat Iran yang menginginkan terjadinya perubahan rezim. Jadi silakan berbondong-bondong, bahasanya Trump, silakan kuasai institusi negara dan diharapkan kemudian bisa membuka baru bagi terbentuknya rezim yang baru di Iran.
Tapi persoalannya apakah itu yang akan terjadi? Atau yang terjadi adalah yang saya sebut sebagai skenario kedua, justru yang terjadi adalah penguatan dan pembaharuan, pengukuhan revolusi Islam Iran yang ditandai dengan semangat perlawanan yang lebih kuat lagi sebagaimana pada tahun 79 revolusi ini pecah dan kemudian menargetkan menghadapi musuh yang sama yaitu Amerika dan Israel. Nah, kalau yang terjadi adalah yang kedua, maka menurut saya sekarang justru kekhawatiran juga bisa dirasakan oleh Donald Trump terutama. Kalau Israel mungkin kita kesampingkan dulu karena memang dia ingin dalam tanda kutip barangkali dapat pencapaian tertinggi dan yang banyak membayar adalah Amerika. Jadi kita bedah Amerikanya. Kalau yang terjadi adalah skenario kedua, maka sekarang berarti sangat mungkin sesuai dengan media-media di Barat yang sudah mulai memberitakan, kekhawatiran mulai muncul. Jangan-jangan yang terjadi adalah bukan skenario pertama, bukan pergantian rezim, tapi yang terjadi adalah justru pengukuhan rezim, pengukuhan revolusi Islam Iran, pembaharuan revolusi Islam Iran. Dan kalau ini yang terjadi, maka sangat wajar kalau kemudian Amerika menaruh kekhawatiran karena ini akan menjadi perang panjang dan sekali lagi Amerika juga punya pengalaman tidak baik dengan perang panjang yang tidak berpihak kepada mereka. Nah, kalau asumsi ini yang terjadi, maka kemungkinan untuk membuka peluang untuk mediasi, perundingan, ini menurut saya bisa diambil oleh para pihak. Saya terus terang menghargai dan mengapresiasi pemerintah Indonesia melalui Pak Prabowo yang sudah mengusulkan untuk menjadi mediator. Cuman kalau cuman Indonesia sendiri mungkin ini masih terlalu banyak kekurangan. Saya juga di Kompas TV semalam menyampaikan mungkin perlu disampaikan beberapa negara. Misalkan Turki dengan Erdogan dan Rusia dengan Putin yang memang punya pengaruh juga kepada para pihak yang sekarang bertarung di Timur Tengah. Atau kalau mau ditambah lagi, kalau masih ada dan berkenan, yaitu negara-negara di Teluk seperti Oman yang memang selama ini sudah menjalankan tugas, menjalankan fungsi sebagai mediator. Nah, dengan adanya formula, dengan adanya mediator lintas negara ini, maka sebenarnya ada harapan dua pihak ini atau para pihak ini bisa kemudian dipaksa untuk masuk ke perundingan. Dan kalau kita lihat presidennya, sebenarnya mediator lintas negara ini sudah berjalan lama, terutama dalam konteks di Gaza, itu sudah biasa Qatar, Mesir dan Turki itu menjadi mediator. Dan kenyataannya Amerika juga berarti berempat, yaitu Amerika, kemudian Qatar, lalu kemudian Turki, lalu kemudian Mesir. Jadi mediator untuk membawa Hamas dengan Israel ke meja perundingan dan bahkan sampai sekarang berhasil gencatan senjata diperlakukan walaupun Israel masih melakukan pelanggaran di sana sini. Ya, Nah, siapa tahu formula yang sama juga bisa dilakukan untuk konteks perang di antara Amerika, Israel, dan Iran. Jadi mediator lintas negara. ya, apakah kuncinya di sini adalah Amerika Serikat? Dan terkait dengan mediasi ini, perlukah keterlibatan dua negara besar lainnya secara militer seperti Rusia dan juga Tiongkok? Mas Hasibullah, nanti akan kami tanyakan kembali usai jeda di Breaking News Kompas TV.